Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang teknologi terkini untuk PLTS terapung atau Floating Solar Farm atau Floating Solar PV Farm kalau bahasa Inggrisnya, di mana sumbernya di sini utamanya adalah dari laporan Bank Dunia atau World Bank tentang pemanfaatan perairan untuk membangkitkan energi baru terbarukan, terutama yang berasal dari tenaga matahari menggunakan panel surya. Jadi yang pertama mungkin kita mulai dari teori dasar. Di video-video di channel ini juga ada tentang PLT surya, tapi di sini kita mulai dari satu hal saja yang mendasar bahwa panel surya itu membangkitkan listrik ketika dia mengubah cahaya matahari menjadi aliran elektron atau listrik. Poinnya di sini mungkin sebagaimana di video-video lain di channel ini bisa dilihat bahwa PLT surya atau pembangkit listrik tenaga surya itu ada dua jenis utamanya, ada yang berdasarkan atau memanfaatkan panas dari tenaga matahari ini, yang biasa disebut CSP atau Concentrated Solar Power biasanya, dan yang kedua memanfaatkan cahayanya atau foton dengan menggunakan panel surya atau fotovoltaik. Nah, yang fotovoltaik ini digarisbawahi bahwa yang dimanfaatkan adalah cahaya, bukan panasnya. Dan bahkan sesungguhnya semakin tinggi temperatur dari panel surya, semakin rendah efisiensinya, atau sebaliknya, semakin dingin, panel surya ini efisiensinya semakin baik atau semakin meningkat. Dan mungkin ini menjelaskan juga kenapa panel surya banyak digunakan di negara-negara dingin, 4 musim. Jadi di musim dingin, selama masih ada cahaya matahari, mereka masih mengalirkan, panel-panel surya ini masih mengalirkan listrik. Nah, hal penting teori dasar yang kedua yang perlu diketahui adalah bahwa bagaimanapun panel surya ini hanya mengalirkan listrik atau membangkitkan listrik ketika ada cahaya matahari yang mengenainya. Jadi pertama tentu saja dia hanya membangkitkan listrik di siang hari ketika matahari bersinar dan tidak di malam hari. Jadi ini adalah gambar data pengukuran dari negara yang 4 musim. Jadi ada hari di mana matahari tenggelam jam 6 sore, ada hari di mana matahari tenggelam jam 8 malam, yang warna hijau itu. Nah, poinnya adalah bahwa matahari ini sumber energi yang intermittent, hanya ada ketika matahari bersinar, yaitu di siang hari, dan juga ketika ada misalnya awan bergerak di atas panel surya itu, maka sebagaimana terlihat di gambar ini, pembangkitannya akan berkurang. Jadi, ini hal yang fundamental karena di sistem kelistrikan kita tahu ada penjelasan di video-video lain bahwa antara beban dan pembangkit harus selalu seimbang. Nah, itu teori dasar yang perlu kita ingat di sepanjang katakanlah kuliah ini. Yang kedua adalah masalah latar belakang. Jadi pada intinya dari PLTS atau PLT surya biasa ke PLTS terapung, ini tujuan utamanya adalah menambah lahan, menambah kapasitas. Jadi dengan kita bisa memanfaatkan perairan tadi, maka kita bisa menambah lahan di mana kita bisa meletakkan panel surya kita dan artinya menambah kapasitas pembangkitan listriknya. Nah, tadi kita ingat di teori dasar bahwa di perairan ini atau air itu akan memberikan pendinginan tambahan, yang artinya meningkatkan efisiensi dari PLT surya tersebut. Dan yang lain juga adalah bahwa PLT surya ini itu sangat terganggu ketika dia tertutup oleh debu misalkan, karena menutupi panelnya dan menghalangi sinar matahari yang mengenai panel surya tersebut untuk membangkitkan listrik. Jadi dengan dia ada di atas perairan, ada pendinginan tambahan, artinya efisiensinya meningkat, pembangkitan listriknya juga meningkat, dan debu juga berkurang. Karena di daerah perairan tidak ada lahan-lahan yang katakanlah menyimpan debu yang begitu tertiup angin akan menutupi panel-panel surya tadi. Dan debu ini bisa signifikan karena di beberapa kasus di darat pun panel surya ini biasa dibersihkan setiap 6 bulan atau 1 tahun tergantung dari kondisi lahannya, kondisi tempatnya, karena itu bisa mengurangi efisiensi PLTS hingga persen, sifatnya 1% atau lebih. Dan ini cukup signifikan karena kalau kita punya 100 megawatt sistem,
dia bisa membangkitkan listrik dan menjualnya mungkin setara dengan senilai 10 atau ratus miliar rupiah per tahunnya, dan 1% juga bisa dengan mudah mencapai angka ratusan juta hingga miliar rupiah. Kemudian yang keempat poinnya adalah dengan PLTS terapung ini, penggunaan infrastruktur listrik, terutama untuk transmisi dan distribusi, kalau kita letakkan panel surya ini di PLT air, PLTA, maka penggunaan infrastrukturnya akan bisa digunakan bersamaan. Dan ini bisa kita bayangkan misalkan di musim kemarau karena komponen-komponen listrik transmisi distribusi di PLTA ini dirancang untuk kapasitas puncaknya. Nah, bayangkan ketika dia dalam kondisi kemarau misalkan, tentu ada kapasitas yang tidak terpakai, dan ini mungkin bisa dipakai oleh PLT surya. Kemudian ketika kita letakkan panel surya ini di atas perairan untuk air minum atau air industri, maka biasanya lokasi perusahaan air minum atau air industri ini berdekatan dengan perumahan penduduk atau kantor-kantor. Artinya apa? Artinya lokasi dari pembangkitan listrik ini dekat dengan konsumennya. Dan ini hal yang signifikan karena pembangkit listrik besar yang diletakkan katakanlah di gurun-gurun itu biasanya cukup jauh dari bebannya. Selanjutnya secara khusus tentang sinergi antara PLTS terapung dengan PLTA, tadi kita sudah sebut bahwa kapasitas ekstra dari aset pembangkit yang ada terutama pada musim kemarau jadi bisa digunakan oleh PLTS terapung ini. Artinya bisa digunakan untuk menyalurkan listrik yang dibangkitkan atau dihasilkan oleh PLTS terapung ini. Dan tadi kita tahu bahwa PLTS itu adalah pembangkit yang intermiten, yang tidak bisa dikendalikan atau non-dispatchable istilahnya. Maka dengan dia diletakkan di PLTA, PLTA ini bisa menjadi penyeimbang. Artinya ketika mataharinya bersinar penuh dan pembangkitan listrik berjalan dengan penuh, maka airnya bisa ditampung di pegunungan. Selanjutnya ketika malam hari atau matahari tutup awan, air ini bisa menyeimbangkan pembangkitan listrik secara keseluruhan sehingga keluarannya mungkin praktis bisa dispatchable, bisa diatur. Kemudian peluang manfaat tambahan adalah bahwa dengan meletakkan panel-panel surya ini di atas perairan, itu bisa mengurangi penguapan air. Di mana ini diperlukan ketika misalkan kita perlu mengkonservasi air. Bayangkan misalnya ya perairan-perairan di tempat yang kering yang sebetulnya air itu harus dijaga. Kemudian juga dengan adanya panel ini mengurangi pertumbuhan ganggang, karena mungkin juga matahari yang mengenai benua itu tertahan oleh panel surya sehingga kualitas dari air meningkat. Kemudian biasanya daerah perairan tentu saja tidak ada bangunan-bangunan yang dekat, tapi mungkin agak jauh, sehingga mengurangi resiko adanya bayangan bangunan yang jatuh ke PLT surya tersebut. Artinya lagi-lagi meningkatkan efisiensi. Kemudian yang keempat adalah kita mesti ketahui juga bahwa ketika kita melakukan pembangunan PLT surya, sebetulnya itu penting untuk melakukan perataan lahan untuk peletakan pondasi. Jadi biasanya di lahan-lahan PLT surya ini kita juga perlu melakukan pengeboran gitu ya. Jadi pertama perlu diratakan, kedua juga perlu pengeboran untuk meletakkan pondasi yang bisa sampai 1,5 atau 2 meter. Dan daerah-daerah di mana kita pasang ground mounted PLT surya ini biasanya juga bukan daerah yang tinggal pakai, tapi selalu ada yang perlu diratakan, atau bahkan kalau daerah-daerah berkarang kadang-kadang kita perlu buat yang bertingkat. Sementara di perairan ini tentu saja sifat air dia sudah rata sehingga tidak ada yang namanya perataan lahan. Kemudian juga untuk PLT surya terapung ini sifatnya modular, pemasangannya akan lebih mudah. Dan juga kalau kita bicara PLTA terutama mungkin relatif kita bicara air dangkal. Artinya mooring atau sistem rantai untuk menahan PLT surya itu juga tidak terlalu dalam. Meskipun sekarang banyak sebetulnya pemasangan PLT surya juga di laut. Tapi untuk PLTA, efisiensi pemasangan lebih tinggi karena kita berhubungan dengan air yang relatif dangkal. Nah, sekarang dari teknologinya sendiri, sebetulnya teknologi PLT surya terapung ini banyak. Artinya apa? Artinya teknologinya praktis sudah mapan. Jadi kalau kita lihat, yang tipikal sesungguhnya adalah modul-modul panel surya
yang diletakkan dalam bentuk seri, kemudian ditempatkan di atas pelampung. Jadi pada prinsipnya sama saja dengan yang dibuat, ada serial panel surya terhubung ke sebuah box, combiner box, kemudian ke inverter kalau dia sifatnya sentral, yang kemudian inverter ini juga bisa mengumpulkan listrik dari modul-modul panel surya atau klaster-klaster panel surya yang lain untuk ke trafo dan ke pembangkit, ke transmisi listrik. Mungkin ada juga proteksi untuk petir dan ada juga luring lain dan anchoring buat menahan agar dia tidak kemana-mana. Karena bagaimanapun ini penting sekali. Kalau dia floating adalah bagaimana ketika banjir misalnya, bagaimana ketika kalau di perairan itu ketika ada angin besar, di lepas pantai misalnya ada ombak besar, dia tidak kemana-mana, dan untuk perairan yang misalkan di sekitar PLTA dia tidak membahayakan bangunan sipil atau bangunan itu sendiri kemudian misalkan bergerak atau terkena banjir kemudian misalnya menabrak infrastruktur yang lain. Nah, situasi global sendiri sebetulnya di Indonesia bukan hal yang baru, terlihat hal ini masih kecil, masalah tidak terlalu waktu ya, belum makin waktu, jadi baru lihat di Jakarta tahun 2016. Dan di India juga sudah dibangun dengan bentuk panel surya di atas pelampung seperti ini. Di Malaysia agak luas. Jadi ini gambar-gambar diambil dari laporan Bank Dunia yang bekerja sama dengan MUIS Singapura dan SMAP. Jadi di Malaysia sudah dibangun yang lebih luas untuk PLT surya terapung, di Jepang juga sudah papan. Kemudian ini di Portugal ketika PLT surya dibangun bersama dengan atau di sekitar PLT hydro, PLT air. Sehingga yang kita sebut tadi penggunaan komponen atau kapasitas peralatan kelistrikannya bisa lebih optimal. Kemudian ini di Maldives, artinya tidak hanya di perairan darat, tapi juga di perairan laut. PLT surya ini sudah dibangun. Dan ini di Norwegia, jadi berbentuk bulat. Ini juga mungkin menarik karena kita ingat bahwa panel surya ini akan efektif ketika dia mendapat cahaya sebanyak-banyaknya dari matahari. Jadi kalau di negara kita mungkin tidak terlalu terasa karena mataharinya relatif selalu di atas kita gitu ya, tapi di negara barat ini cukup signifikan karena ada perbedaan sudut datang cahaya matahari ketika musim dingin sampai dengan musim panas. Dan biasanya panel surya itu dirancang mengikuti, kalaupun di darat ada yang desain-desain yang dirancang mengikuti garis edar, garis datang dari sinar matahari, dan dengan dia diposisikan di air dalam lingkaran seperti ini, sebetulnya dia juga bisa dibuat memutar untuk mengikuti dari arah mana matahari datang. Dan karena dia terapung di air, relatif rasanya lebih mudah dan lebih murah untuk menggerakkannya, karena kita mungkin hanya perlu motor-motor kecil dengan baling-baling gitu ya untuk menggerakkan si panel surya ini sehingga selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Ketika musim dingin, dia juga tetap bisa membangkitkan listrik. Ini di Jepang, karena ya dia akan tetap terapung, mungkin ini seperti di darat gitu ya. Tapi dia tetap membangkitkan listrik, bahkan pendinginan ini semakin menolong efisiensi dari panel-panel surya. Di dunia sendiri kapasitas terpasang PLT surya memang belum banyak, jadi relatif tidak signifikan sampai 5 tahun terakhir, tetapi di 2-3 tahun terakhir ini memang kenaikannya sangat pesat. Jadi jumlah PLT terapung yang dipasang itu sudah ratusan megawatt, dan yang setiap tahun yang dipasang baru juga mencapai ratusan megawatt. Dan ini kapasitas yang secara teori bisa dicapai, jadi cukup besar potensinya dengan memanfaatkan air di berbagai belahan dunia, termasuk juga ketika memanfaatkan perairan dari PLTA. Di Indonesia sendiri rencana ada 145 megawatt peak AC atau 200-an megawatt
potensi menghilangkan aliran di bendungan di artinya rencananya ada dan ini memang meningkat terus trennya di. Nah, biaya investasi sendiri ini ada investasi yang karena relatif teknologi masih baru, artinya mungkin memang dalam tanda kutip itu saja masih juga investor juga apa namanya juga, tetapi desainnya masih berbeda ya, desainnya ada yang berbentuk mungkin lingkaran, ada yang berbentuk pelampungnya segitiga dan lain sebagainya, sehingga mungkin rentang biayanya pun masih cukup. Jadi kalau kita lihat di sini nilai antara 1,8 sampai 1,2 per watt itu adalah angka yang mungkin tidak terlalu jauh lebih mahal dibanding dengan yang berbasis pembangkit listrik surya berbasis di daratan. Dan ini perbedaan harga di beberapa wilayah tropikal atau apa namanya turun dan sebagainya beda-beda yang bisa dilihat berbeda dengan apa namanya nilainya ya antara 5 sampai 9 sampai di 50 itu dolar itu angka-angka yang itu angka-angka yang tidak terlalu beda jauh dengan surya yang berbasis di darat. Lalu referensi yang digunakan sekarang ini untuk yang tertarik membaca, ini ada laporan yang bagus dari Webster tentang PLT surya ini. Sekian, terima kasih.